Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mufid dari kelas 4 SP. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang mata kuliah literasi media, yaitu materi ke-10 tentang manipulasi media. Sebelum ke materi, apa kamu tahu apa itu manipulasi? Tidak tahu apa itu, Mas. Manipulasi itu merupakan sebuah bentuk rekayasa. Jadi kayak merubah satu bentuk ke bentuk yang lain. Terus kalau diaplikasikan kepada materi manipulasi media berarti merubah merekayasa suatu bentuk informasi ke informasi yang lain gitu. Di sini menurut Noam Chomsky, cara media memanipulasi informasi itu ada 4 di sini ya. Yang pertama yaitu menciptakan pengalihan. Jadi di sini seringkali media itu mengalihkan isu penting ke isu yang tidak penting gitu. Untuk kedua yaitu membesar-besarkan masalah. Media seringkali juga masalah kecil dibesar-besarkan. Jadi kayak merubah mindset masyarakat yang awalnya merupakan masalah kecil menjadi besar gitu. Yang ketiga yaitu strategi bertahap. Untuk membentuk opini publik, media menyebarkan informasi secara bertahap. Cara ini digunakan seringkali untuk menggambarkan seseorang tokoh gitu. Yang keempat itu bersikap sangat baik. Di sini media seringkali menggunakan iklan atau menggunakan bahasa simbol untuk menarik simpati, untuk menonjolkan sebuah tokoh ya. Karena di sini biasanya media itu ada tujuan tertentu untuk membaik-baikan, untuk meninggikan suatu tokoh seperti itu dengan ada tujuan tertentu. Di sini ada beberapa bentuk-bentuk dari memanipulasi, yaitu pertama adalah framing. Apa itu framing, kamu tahu? Nggak tahu. Kamu udah tahu belajar? Belum tahu ini ya. Framing itu berbeda dengan hoax, tapi hampir mirip ya. Sebenarnya berbeda sih, bukan hampir mirip. Tapi framing itu mencoba untuk membelokkan fakta dengan halus melalui penyeleksian informasi, menonjolkan aspek tertentu, pemilihan kata, bunyi, gambar hingga meniadakan, mengaburkan informasi yang seharusnya. Jadi sini framing itu ada fakta tertentu, cuman dibelokkan kayak gitu. Paham nggak? Iya. Di sini ada metode framing dalam media. Ada 4 di sini ya. Yang pertama yaitu cover both side. Misalnya dalam sebuah kayak acara media-media itu ada ya diskusi-diskusi ya. Itu biasanya ada yang diberi waktu lebih banyak untuk berbicara. Nah, itu merupakan cara atau metode framing dalam media. Jadi yang diberi waktu banyak itu yang mempunyai untuk mendapatkan waktu berbicara yang banyak dengan tujuan agar persepsinya itu benar kayak gitu. Yang ketiga itu disampaikan sesuai fakta dengan memakai sudut pandang yang berbeda. Nah, di sini pemilihan fakta lain untuk membentuk opini publik dengan sudut pandang tertentu. Misal dalam sebuah demonstrasi buruh, misal ada demonstrasi buruh kan, misal dalam sebuah kayak demo, itu yang biasa ditonjolkan itu kayak penumpukan sampah, terus taman-taman dirusak. Padahal kan intinya dalam demonstrasi itu kan apa keluhan dari para buruh kayak gitu kan, tapi yang ditonjolkan oleh media itu hanya kayak sampah berserakan, terus taman-taman itu dirusak kayak gitu kan biasanya. Nah, itu merupakan cara-cara atau metode media ya, atau disebut juga framing. Penggunaan kata sifat yang positif negatif. Metode ini nantinya akan membentuk penilaian terhadap seseorang. Misalnya media mengatakan bahwa sosok tokoh politik A tegas, baik. Misalnya kata-kata ini dipilih untuk mengalihkan opini publik bahwa tokoh itu merupakan tokoh yang baik, padahal aslinya kita tidak tahu atau tidak sebenarnya yang terjadi, atau tidak pada sifat seorang itu. Yang terakhir yaitu menyeleksi gambar atau menyisipkan musik. Biasanya dalam media untuk mengubah opini publik atau metode dalam framing itu disisipkan sebuah gambar ya, supaya masyarakat itu bersimpati. Bisa juga disisipkan musik ya. Kita tahu lah bahwa musik merupakan salah satu
kita bisa terhanyut oleh musik gitu ya. Iya. Terus yang kedua yaitu tadi kan sudah mengenal apa namanya framing. Sebenarnya paham mboten? Iya, paham. Mau ada yang mau ditanyakan tentang framing? Mungkin belum. Belum. Ya, untuk keduanya itu tentang hiperrealitas ya. Istilah ini diperkenalkan oleh Jean Baudrillard, seorang filsuf, tokoh politik, sosiologi, fotografer yang berasal dari Prancis. Hiperrealitas media merupakan kondisi ketika kemudian dianggap lebih nyata dibanding kenyataan, kepalsuan dianggap kebenaran, isu lebih dipercaya dibanding informasi, rumor dianggap benar dibanding kebenaran. Jadi di sini hiperrealitas itu kayak gini, ada sebuah fakta, tapi yang dimunculkan itu bukan fakta yang benar-benar fakta gitu. Misal kayak gini, apa namanya, dalam kasus ini ya, viral Kapolres Negokyo tancapkan sengkur ke meja saat dialog dengan warga. Ini bisa dilihat ya. Iya, bisa. Di sini seolah-olah polisi kan itu kayak jahat sekali ya, kayak keras sekali. Padahal di sini aslinya ya, dalam video ini Kapolres Ngakyo terdengar mengucapkan penancapan sangkur merupakan bentuk patuh pada negara dan rakyat. Kalau dilihat dari video ini bentuk gambar ini ya, seolah-olah kan berarti polisi kayak Jelek gitu. jelek ya, jahat sekali gitu. Padahal aslinya kan tidak. Di sini kan aslinya polisi itu menanjapkan kepada meja itu hanya sebagai bentuk patuh pembelaan kepada masyarakat ya. Tapi sini media seringkali mengubah asumsi supaya masyarakat itu berubah mindset gitu ya. Akhirnya kayak seperti menjelek-jelekan polisi. Secara sederhana sebenarnya dapat dipahami sebagai keadaan yang nyata yang berbau dengan realitas semu sehingga menyebabkan sulit dikenali antara realitas yang memang asli dan realitas yang buatan, karena realitas tidak hanya diceritakan atau dibagikan namun juga kini realitas dapat dibentuk dan direkayasa. Jadi intinya realitas itu kayak merekayasa gitu loh. Iya. Fakta yang asli itu direkayasa dengan fakta yang lain kayak gitu. Enggak? Iya. Ya mungkin ini saja dari saya ya, materi pertemuan ke-10 yaitu tentang manipulasi media. Kiranya ada pertanyaan atau tidak? Ya mungkin pertanyaan satu ya, banyak sekali berita hoax saat ini. Iya. Ya untuk kita tahu apakah berita itu benar-benar fakta atau hoax itu bagaimana caranya? Di sini dapat dipahami ya, kita kan sebagai mahasiswa harus benar-benar tahu ya mana yang hoax, mana yang Fakta. ya, makanya kita harus mencari dulu, jangan ikut-ikutan kan sering kali ya di TikTok ataupun di YouTube gitu kan, kita sering kali komen-komen, atau kita jangan ikut dulu, kita menyeleksi dulu loh, kiranya mana yang benar, cari dulu informasi yang lain gitu. Jadi jangan mudah terpengaruh oleh berita-berita tertentu gitu. Kita harus benar-benar menyeleksi dulu kayak gitu. Bisa dipahami atau tidak? Ya bisa. Ya terima kasih. Baik, mungkin itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.